Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pemirsa Polri TV, radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 makna puasa yang bisa dirasakan oleh setiap orang yang memaknainya dengan mendalam. Pertama, puasa pada makna yang berbeda adalah puasa dari segala macam pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang mengarah kepada persoalan-persoalan duniawi dan materi semata. Seseorang diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dalam berpikir itu dalam kehidupannya lebih mengarahkan pada persoalan materialis. Berpikir bagaimana caranya mengumpulkan uang, mengumpulkan harta untuk kehidupan dunia ini. Bahkan selalu berpikir untuk bagaimana dia memperoleh jabatan, memperoleh pengaruh, dan memperoleh kekuasaan. Ketika seseorang berpuasa, hendaklah dia juga memberikan puasa pada pikirannya yang bersifat materialistik itu untuk lebih berpikir bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Polri TV yang berbahagia, puasa yang kedua adalah puasa dari berpikir yang negatif. Ketika kita hidup dalam lingkungan sosial, kita sering kontak dengan tetangga, kontak dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan sahabat, dan lain sebagainya. Dalam pola interaksi kita, seringkali ada hal-hal yang bisa jadi menyenangkan, bisa jadi juga tidak menyenangkan. Ketika kita mengakses sosial media, banyak komen-komen yang ada yang bisa kita temukan atau status seseorang yang kita baca dan kita lihat. Seringkali dalam pikiran kita ada yang berlebihan kita memahaminya dan memaknainya. Nah, cara berpikir semacam itu atau yang biasa disebut overthinking adalah cara berpikir yang akan merugikan diri kita sendiri. Kalau dalam istilah agama, marilah kita berhusnuzon dengan segala macam yang dilakukan orang lain. Bisa jadi apa yang kita lihat dan kita tonton di sosial media teman kita, saudara kita, atau keluarga kita punya latar belakang yang tidak kita ketahui. Baik itu latar belakang sedih, latar belakang bahagia, atau latar belakang yang lainnya. Maka oleh karena itu, kita harus berpikir positif dan jangan sampai kita overthinking terhadap apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Puasa memberikan benteng bagi kita semua, seharusnya untuk lebih berpikir negatif kepada orang-orang yang kita lihat atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Puasa yang berikutnya adalah puasa rasa. Pada dasarnya kita manusia tidak pernah terlepas dari rasa yang ada di dalam batin kita. Ada kala kita senang, ada kala kita bahagia, ada kala kita suka, dan ada kala kita tidak suka. Ketika ada rasa tidak suka kepada orang lain, atau ada rasa tingkah laku dia membuat kita benci atau kita tidak suka, maka berpikirlah bahwa sesungguhnya kita harus bisa membenci ataupun menyukai orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dalam sebuah hadis disebutkan, manisnya iman adalah ketika seseorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menggiring kita untuk menahan diri membenci seseorang karena sesuatu yang subjektif, atau mencintai orang karena sesuatu yang subjektif. Mencintai dan membenci harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Polri TV Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa merupakan proses transformasi jati diri. Ini juga dilakukan bukan hanya oleh kita manusia. Banyak makhluk lain yang juga melakukan puasa. Salah satu di antara beberapa makhluk yang melakukan puasa adalah ular dan ulat. Saya memberi contoh 2 hewan yang melakukan puasa ini karena keduanya mengalami transformasi jati diri yang luar biasa. Seekor ular, dia akan berpuasa selama berbulan-bulan untuk bisa merubah kulitnya menjadi lebih indah. Selama berbulan-bulan itu dia tidak makan, dia tidak minum, dia berpuasa secara fisik bahkan rasanya. Selama berbulan-bulan itulah dia berpuasa, kemudian dia muncul menjadi seekor ular dengan kulit yang luar biasa indah. Tapi khusus pada ular, meskipun dia berpuasa sekian lama dan berubah wujudnya, wajahnya dan polanya, pola makannya dan pola hidupnya tidak berubah. Ular tetap berwajah ular. Ular tetap memangsa binatang-binatang lain. Ular tetap diberi gelar makhluk atau binatang yang berbisa. Ular tetap dianggap sebagai binatang buas dengan pola makan yang memangsa binatang-binatang kecil lainnya. Sedangkan ada binatang lain yang juga berpuasa untuk bertransformasi diri, yaitu ulat. Ulat berpuasa selama 2 minggu lamanya di dalam kepompong untuk nanti keluar merubah dirinya menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Berbeda dengan ular, ulat ketika dia sudah melakukan puasanya, kemudian dia bertransformasi dari seekor ulat yang tadinya dianggap merusak, memakan dedaunan, memakan pohon-pohon yang bermanfaat untuk manusia. Ketika dia bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu, dia menjadi lebih indah. Rupa dan bentuknya menjadi berubah, bahkan yang dia makan bukan lagi makanan-makanan yang dulu dia makan seperti dedaunan dan lain sebagainya. Tapi yang dia hisap adalah madu yang ada di antara pohon-pohon dan kumbang-kumbang atau bunga-bunga yang indah. Yang dia makan kemudian adalah sesuatu yang indah. Yang dia ambil sarinya adalah sesuatu yang indah. Dan yang dia makan adalah sari manis dari bunga-bunga yang indah itu. Transformasi ular dan transformasi ulat setelah berpuasa memiliki ciri yang berbeda. Pemirsa Polri TV Radio yang berbahagia, marilah kita ambil pelajaran dari 2 hewan yang berpuasa tadi. Marilah kita jadikan puasa kita di bulan suci Ramadan sebagai sarana transformasi menjadi jati diri yang lebih baik, menjadi jati diri yang lebih bermanfaat, dan menjadi jati diri yang lebih arif dan bijaksana. Puasa hendaknya membawa kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pribadi yang lebih baik. Demikian yang saya sampaikan, para pemirsa Polri TV Radio yang berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.